Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Di videoku kali ini aku mau share mengenai contoh-contoh soal beserta pembahasannya tes karakteristik pribadi khususnya di kisi-kisi sosial budaya. Nanti di akhir video aku mau kasih PR buat teman-teman. Jadi jawabannya bisa isi di kolom komentar ya. Mari kita langsung ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, teman kantor saya adalah orang tua salah seorang siswa yang lulus ujian masuk universitas dan diminta untuk melakukan registrasi ulang pada hari itu juga. Namun mereka tidak dapat melakukannya karena mereka harus keluar kota. Saya akan jadi di sini perlu kita garis bawahi adalah sikap kita itu bagaimana sebagai rekan kerja ya teman-teman. Sedangkan registrasi ulangnya itu hari itu. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menawarkan bantuan untuk melakukan registrasi ulang jika diperbolehkan. Yang B, meminta teman saya untuk mempertimbangkan kembali keberangkatannya keluar kota. Yang C, meminta teman saya untuk membatalkan rencananya keluar kota. Yang D, anaknya disuruh tinggal dan melakukan registrasi ulang sendirian. Yang E, memahami bahwa seringkali terjadi acara yang bersamaan waktu. Jadi sikap kita itu sebaiknya membantu rekan kerja kita ya yang sedang mengalami kesulitan. Jadi untuk jawaban yang paling tepat yaitu yang A ya teman-teman, yaitu menawarkan bantuan untuk melakukan registrasi ulang jika diperbolehkan. Nah itu yang sikap yang seharusnya kita ambil sebagai rekan kerja. Untuk soal selanjutnya, Anda ditugasi dosen untuk melakukan observasi di satu lokasi. Di lokasi itu terdapat air terjun yang belum termanfaatkan dengan baik. Akses ke tempat tersebut juga cukup sulit. Perekonomian masyarakat setempat hanya bergantung pada ladang seadanya. Isi dalam laporan observasi tersebut Anda akan mengupayakan. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata agar perekonomian penduduk bisa membaik. Yang B, membuat jalan agar pejalan kaki dapat dengan mudah menuju ke air terjun. Yang C, menjadikan air terjun sebagai sarana irigasi bagi masyarakat. Yang D, menanam pohon agar lokasi tersebut bisa menjadi hutan industri. Yang E, mengusulkan untuk menutup lokasi tersebut karena tidak akan berkembang. Nah, jika kita menemukan soal yang seperti ini, maka kita memilih opsi yang mencerminkan kemampuan mengakses fasilitas yang tersedia. Di sini dari soal jelas poin utamanya itu adalah perekonomian masyarakat ya teman-teman. Jadi di sini pilihan jawaban yang paling tepatnya adalah yang A, yaitu menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata agar perekonomian penduduk bisa membaik. Karena pada pilihan jawaban yang A di situ upaya kita ya dari hasil observasi itu apa sehingga kaitannya terhadap masyarakat gitu ya teman-teman, bisa ya. Untuk soal selanjutnya, teman ibu Anda berasal dari Medan, bicaranya kasar dan tidak enak didengar, dan anak dari teman ibu Anda adalah teman Anda. Ibu Anda meminta Anda menjauhi anak temannya tersebut. Sikap Anda. Kuncinya di sini kita memilih opsi yang mencerminkan toleransi yang logis. Nah, di sini kita lihat untuk pilihan jawabannya, yang A, mengikuti kata ibumu. Jelas bukan ya teman-teman, itu nggak mencerminkan toleransi. Yang B, memberikan pengertian kepada ibu bahwa memang seperti itu bicaranya. Itu bisa juga. Lalu yang C, tidak memperdulikannya. Juga itu kita tidak mencerminkan toleransi gitu ya, baik itu kepada rekan kerja maupun ke ibu kita. Lalu yang D, memberikan pengertian kepada ibu mengenai kebudayaan anak temannya yang kamu ketahui dan menjelaskan memang seperti itu bicaranya. Dan lebih tepatnya adalah pilihan jawabannya yang D ya teman-teman. Kalau yang E jelas tidak tepat ya teman-teman. Di sini mematuhi perintah ibu karena beliau orang tua kita. Tetapi kita nggak punya rasa toleransi anak dari teman ibu kita. Jadi kalau pilihan jawaban yang D itu kan kita memberikan pengertian ke ibu kita dan kita juga tetap berteman dengan anak dari ibu kita gitu ya. Bisa ya. Untuk soal selanjutnya, pasangan saya tidak menyukai tempat di mana saya bekerja. Sikap saya.
Kira-kira ini jadi pertanyaan tersulit nggak ya buat teman-teman? Hehe. Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. Yang B, menjelaskan bahwa saya juga mencintai pekerjaan saya. Yang C, mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan saya. Yang D, tetap memilih pekerjaan saya dengan resiko memutus hubungan dengan pasangan saya. Yang E, membawa pasangan saya ke tempat saya bekerja dan membiarkannya dirinya menilai. Jadi, untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini, nah seseorang ini yang memiliki integritas diri harus jujur, tegas, dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi, ketika ada penghambat yang berkaitan pekerjaan, selesaikan dengan bijaksana dan berpikir rasional. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah meskipun sulit, kita harus tetap menentukan pilihan jawaban. Jadi, jawaban yang paling tepat yang A ya teman-teman, menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. Jadi bisa ya teman-teman, kalau kita mengalami di dunia nyatanya, teman-teman harus bersikap seperti apa. Hehe. Untuk soal selanjutnya, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mereka titik-titik. Kita coba lihat pilihan jawabannya. Yang A, pikirkan bercabang pada usaha lain. Yang B, menunggu bantuan pihak lain. Yang C, mundur begitu melihat kondisinya. Yang D, menunda ketika melihat resikonya. Yang E, bertahan pada cara yang telah berjalan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Di sini kebanyakan orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya itu lebih disebabkan karena terlalu menunggu bantuan pihak lain. Kenapa bukan yang C? Kalau yang C itu mundur begitu melihat kondisinya. Setidaknya dia sudah ini berusaha mencoba gitu kan, ngecek, melihat ataupun meneliti gitu kenapa dia sampai kehilangan kesempatan tersebut. Sedangkan kalau yang B tuh hanya sekedar menunggu aja, jadi belum ada usaha dari dirinya sendiri. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Untuk soal berikutnya, jika Anda melihat anak atasan Anda melakukan kesalahan, apa yang Anda perbuat? Nah, pilihan jawabannya, yang A, mendiamkannya, takut atasan tersinggung. Yang B, mengingatkannya, lalu berpesan kepada anak tersebut agar jangan memberitahukan ayahnya bahwa saya yang mengingatkan. Yang C, mengingatkannya. Yang D, meminta rekan lain mengingatkannya. Yang E, melaporkannya kepada atasan tersebut. Nah, sikap yang sebaiknya kita ambil adalah kita mengingatkan anak atasan jika melakukan kesalahan, karena budaya buruk itu nggak boleh dibiarin gitu. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Kenapa bukan yang E gitu ya, melaporkannya kepada atasan tersebut? Ini sebaiknya kita bertahap aja kan sikap kita, jika kita tahu alangkah baiknya kita mengingatkannya aja langsung ke yang bersangkutan. Kalau kita langsung melapor ke atasan, itu justru akan memperkeruh keadaan gitu ya teman-teman. Soal selanjutnya, terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara atau ASN, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Jadi pilihan jawabannya, yang A, menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Yang B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Yang C, mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Yang D, membuang sampah pada tempatnya. Yang E, membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita lihat dari choice-nya, pilihan jawabannya, ini semua adalah tindakan untuk antisipasi global warming ya teman-teman. Tetapi dari soal ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu kontribusi kita dalam mendukung program pemerintah itu pada aspek berangkat untuk bekerja. Jadi teman-teman sudah tahu ya jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Karena sudah saatnya ASN itu membantu dan mendukung pemerintah dalam mengurangi pemanasan global dari efek rumah kaca. Salah satunya jika kita bepergian menggunakan transportasi umum. Untuk soal selanjutnya,
Ibu Anda terganggu dengan mahasiswa yang kos di dekat rumah yang melakukan ibadah dengan membakar dupa yang menimbulkan asap yang cukup pekat. Ibu Anda meminta Anda untuk memberitahukan mereka untuk tidak melakukan itu. Maka tindakan Anda, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, tidak memperdulikannya. Yang B, memberi pengertian ke ibu Anda untuk bertoleransi. Yang C, melakukan apa yang ibu Anda minta. Yang D, merasa terganggu juga dengan mahasiswa yang telah dilakukan. Yang E, menjelaskan kepada ibu Anda bahwa mereka sedang ibadah dan membiarkannya. Sebaiknya kita memilih pilihan jawaban dengan opsi yang mencerminkan toleransi yang logis. Kita coba cek, kalau yang A itu jelas tidak ada toleransinya ya, tidak memperdulikan. Lalu kalau yang B, memberikan pengertian ke ibu Anda, ya itu bisa kita keep. Lalu yang C, melakukan apa yang ibu Anda minta, itu jelas tidak tepat ya, karena itu kita berarti tidak memiliki toleransi terhadap mahasiswa yang kos tersebut. Yang D, merasa terganggu juga, jelas bukan ya. Kalau yang E, menjelaskan kepada ibu. Oke, berarti kita udah dapat jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, menjelaskan kepada ibu Anda bahwa mereka sedang ibadah dan membiarkannya. Kenapa bukan yang B? Kalau yang B itu kita hanya memberikan pengertian ke ibu, tetapi tidak, kurang jelas gitu ya apa alasannya gitu. Kalau yang E itu kan kita memberikan penjelasan ke ibu dan kenapa mereka juga seperti itu gitu kan, karena sedang beribadah. Bisa ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, sebagai seorang mahasiswa, Anda mendapat tugas meneliti kehidupan masyarakat suku Samin di daerah Blora, Jawa Tengah. Selama penelitian, Anda harus tinggal di sana selama kurang lebih 2 bulan. Dalam proses penelitiannya, setiap hari Anda diwajibkan mengikuti cara hidup suku Samin. Anda harus mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Maka sikap yang Anda tunjukkan, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, mengabaikan aturan karena tidak sependapat. Yang B, tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa. Yang C, mengubah aturan karena Anda lebih pandai dari masyarakat suku. Yang D, menghormati dan memenuhi aturan karena setiap suku memiliki perbedaan pedoman. Yang E, menghormati dan mematuhi aturan kepala suku dengan mengusulkan kepada kepala suku budaya-budaya apa saja yang sebaiknya dihilangkan karena berbeda adat dengan Anda. Jadi, sikap yang harus kita tunjukkan sebaiknya dalam bersosial dan berbudaya itu kita dengan menghormati dan memenuhi aturan karena setiap suku itu memiliki perbedaan pedoman sehingga kita harus sebisa mungkin beradaptasi dengan suku tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Karena mencerminkan sikap saling menghormati dan bertoleransi dengan sesama antar suku ya teman-teman, sebagai makhluk sosial. Jadi bisa ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, dalam segala kondisi, integritas seseorang diuji dengan kepeduliannya. Saat orang sekitar Anda membutuhkan bantuan Anda, maka kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, saya akan langsung membantu. Yang B, saya selesaikan dahulu pekerjaan saya baru membantu. Yang C, saya bertanya terlebih dahulu mengenai permasalahannya. Jika memungkinkan maka saya akan bantu. Yang D, saya akan tanyakan dahulu dengan atasan saya. Yang E, saya bertanya dahulu, jika mampu saya selesaikan dahulu pekerjaan saya lalu membantu. Dari pilihan jawabannya itu terlihat bagus semua ya teman-teman, jadi pasti bingung ya. Dari soal di atas yang perlu kita garis bawahi adalah integritas gitu ya. Nah, di sini disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah bukti dari integritas diri. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Yaitu saya selesaikan dahulu pekerjaan saya baru membantu. Kenapa nggak langsung membantu? Ini karena kita diumpamakan saat orang sekitar itu membutuhkan bantuan, jadi bukan saat itu juga gitu kan ya. Maksudnya tuh orang minta bantu juga, di sini dari soal nggak ada dijelaskan perlu bantuannya itu urgent saat itu juga atau enggak gitu, penting atau enggaknya. Jadi ini hanya untuk menilai integritas kita. Bisa ya teman-teman. The last question,
Suatu hari Anda berjalan-jalan dan tanpa sengaja menabrak orang di depan Anda sampai hampir jatuh. Anda langsung meminta maaf, namun ternyata orang yang Anda tabrak tidak menerima dan malah balik marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan yang Anda ambil adalah pilihan jawabannya. Yang A, mengatakan kepadanya bahwa kemarahan yang ditunjukkan pada saya itu berlebihan dan tidak pantas. B, membiarkan saja meskipun saya dipermalukan di muka umum. Yang C, saya menjaga perasaan saya agar tetap tenang agar tidak terpancing emosi. Yang D, meninggalkan orang tersebut agar masalah tidak berkepanjangan. Yang E, saya mengajak orang tersebut ke tempat sepi agar tidak menarik perhatian banyak orang. Dan jawabannya adalah rasanya nggak sah ya teman-teman kalau nggak ada PR. Nah, untuk pembahasan dan jawaban bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman sebagai PR. Semoga bermanfaat. Sekian videoku kali ini mengenai pembahasan soal dari tes karakteristik pribadi khususnya di kisi-kisi sosial budaya. Nah, untuk the next video aku mau share ke teman-teman masih pada pembahasan tes karakteristik pribadi, namun khususnya kisi-kisi teknologi informasi dan komunikasi. So, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Utin Fatma. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk share ke yang lainnya ya, agar channel aku lebih banyak lagi manfaatnya. Saran aku buat teman-teman, karena tes SKD CPNS tahun 2021 ini sebentar lagi sudah di depan mata, jadi teman-teman memang harus sering-sering latihan soal ya, sering-sering perbanyak ini wawasan soal-soal prediksi tes SKD gitu ya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you the next video and bye.